Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar basis data di kelompok 1 dengan judulnya presentasi database restoran. Dengan saya Leriano Rizky Pane dengan NIM belakang 027. Dengan saya Muhammad Farsya Sibuan dengan NIM belakang Saya Rian Andasadan Pratama dengan NIM belakang 004. Saya Muhammad Wafi Julian, NIM belakang 024. Oke, next ya. Latar belakang restoran itu adalah restoran modern menghadapi tantangan dalam mengelola operasional yang kompleks, mulai dari pencatatan pesanan, pengelolaan stok bahan baku, hingga pelaporan keuangan. Sistem manual sering kali tidak efisien karena rawan kesalahan, sulit dikelola, dan memakan waktu, terutama ketika volume transaksi tinggi. Data efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data restoran. Dengan database, informasi seperti menu, pesanan, pelanggan, stok bahan baku, dan alokasi meja dapat disimpan dan diakses secara terorganisir. Next ya. Untuk tujuan database restoran itu, satu, mempermudah pencatatan dan pengelolaan data seperti menu, pesanan, stok bahan baku, dan alokasi meja secara real-time dan terstruktur. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan manual seperti pesanan pelanggan, perhitungan stok, atau transaksi keuangan. Yang ketiga, memberikan akses cepat ke data yang relevan bagi staf restoran, seperti pelayan, kasir, atau koki, untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Rumusan masalahnya, nomor 1, memastikan pencatatan, pesanan, dan transaksi dilakukan dengan cepat dan minim kesalahan. Nomor 2, memastikan sistem database yang dan stok bahan baku secara efisien dan terorganisir. Nomor 3, bagaimana membangun sistem yang mudah digunakan oleh staf restoran dengan berbagai tingkat keahlian teknologi. Next ya. Oke, di bab 2 rancangan basis data. Selanjutnya adalah rancangan basis data, yang dimana kami membuat entity relationship diagram atau ERD. Ada 7. Pertama ada supplier, bahan baku, karyawan, detail pembayaran, transaksi pelanggan, dan menu. Untuk supplier sendiri memiliki atribut ID supplier dan supplier. Lalu supplier memiliki hubungan dengan bahan baku. Entitas bahan baku yang dimana terdiri dari ID supplier, ID bahan, nama bahan, satuan, stok, dan harga satuan. Untuk hubungan atau derajat kardinalitas dari supplier ke bahan baku adalah one to many. Sedangkan untuk hubungan derajat kardinalitas dari bahan baku ke supplier adalah money to one. Selanjutnya ada dari bahan baku ke karyawan. Karyawan ini adalah entitas yang memiliki atribut nama karyawan, posisi, ID karyawan, dan juga ID menu. Sedangkan untuk derajat kardinalitas dari bahan baku untuk karyawan adalah many to many dan juga sebaliknya. Dari bahan baku ini diserahkan ke karyawan untuk diolah. Dan dari supplier ini, yang pendataan supplier ini yang memberikan bahan baku sehingga bahan baku yang bisa diolah oleh karyawan. Selanjutnya ada menu. Karyawan ini mengolah bahan baku sehingga terjadilah hasil yaitu menu. Entitas menu ini memiliki atribut nama menu, ID kategori, dan juga harga. Lalu di bawahnya ada pelanggan, yang dimana karyawan memberikan menu yang bisa dilihat oleh pelanggan. Pelanggan disediakan beberapa pilihan menu. Derajat kardinalitas dari menu ke pelanggan adalah many to many, dan derajat kardinalitas dari pelanggan ke menu adalah many to many. Pelanggan adalah kontak, ID pesanan, ID pelanggan, dan juga nama pelanggan. Lalu di bawahnya ada transaksi. Transaksi ini terdiri dari atribut ID transaksi, ID pesanan, tanggal transaksi, dan juga metode pembayaran. Lalu ada juga total bayar. Untuk derajat kardinalitasnya many to one dan one to many. Selanjutnya, hasil dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, kami buat pendataannya sebagai detail. Pembayaran ini memiliki atribut ID karyawan,
diskon, pajak, dan juga ID transaksi. Untuk derajat kardinalitasnya adalah one-to-one. Lalu detail pembayaran ini akan kembali ke karyawan sebagai pendataan yang dimana detail pembayaran bisa diakses oleh karyawan dengan derajat kardinalitas many to many. Selanjutnya tadi adalah IRD-nya dan ini kami telah membuat relational modelnya yang bisa dilihat di sini. Next. Sekarang kita masuk ke normalisasi. Yang pertama adalah normalisasi 1NF. Di sini kami mengambil sampel dari tabel bahan baku. Nah, untuk tabel dalam 1NF ini tidak boleh memiliki repeating groups atau atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Semua nilai atribut harus berupa atomic value atau nilai tunggal. Berhubung persyaratan 1NF di sini sudah terpenuhi semua, kita bisa lanjut ke normalisasi 2NF. Next. Di normalisasi 2NF ini ada tabel supplier yang berisi informasi tentang pemasok bahan baku, ID supplier sebagai kunci utama, dan nomor 2 ada tabel bahan baku yang berisi informasi bahan baku dengan kolom ID supplier sebagai foreign key yang menentukan ke tabel supplier. Rancangan basis data termasuk diagram IRD, model relasional, dan normalisasi menjadi dasar sistem yang efisien. Sedangkan implementasi SQL dengan DDL dan DML dan join mempermudah pengelolaan data. Dengan langkah-langkah ini, kami berhasil menciptakan sistem yang mengorganisir data lebih baik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisien operasional restoran. Sehingga kami dapat mengakhiri tugas besar ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.